Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, Ustadz ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa sahlan di kelas 7 SMPIT Aruful Jadid. Oke. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk bisa menikmati pagi ini insya Allah Ustadz akan berbagi sedikit mengenai beberapa nikmat yang akan kita peroleh ketika menghafal Al-Quran, ketika belajar Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali nikmat yang bisa kita peroleh. Di antaranya yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, itu kita akan mendapatkan double reward. Kenapa? Karena setiap satu huruf yang kita baca itu akan dinilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan dinilai 10 pahala. Nah, bagi yang kesulitan ketika melafalkan, satu hurufnya dinilai 2 kebaikan. Artinya setiap hurufnya dinilai 20 pahala. Semakin sulit tentunya semakin banyak yang kita peroleh. Kalikan saja dengan jumlah pengulangan Anda. Oke. Tapi bukan kemudian supaya dapat pahala banyak kita malah salah-salahkan ketika membaca. Bukan itu nggih. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap akan mendapatkan 2 pahala. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran, sebenarnya kita sedang berada pada waktu yang utama. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Tak hafal-hafal ketika mencoba menghafalnya, artinya Anda sedang berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama tentunya semakin baik. Bukankah kita menghafal, kita membaca Al-Quran untuk mencari kebaikan? Nah, ketika tahfidz Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, itu diibaratkan kita sedang berada di sebuah taman yang indah. Coba dibayangkan, kita sedang berada di taman yang indah. Nah, tentunya kita akan betah, nyaman, pengennya berlama-lama di sana. Nah, kalau kok kemudian kita nggak betah, itu patut ditanyakan. Kenapa? Karena ketika kita menghafal kemudian tak hafal-hafal adalah cara Allah
untuk memuaskan kita, untuk memuaskan Anda, menikmati taman yang indah itu. Nah, oke. Nah, kemudian apapun yang kita lakukan, jika kita niatkan, maka akan dinilai pahala. Baru niat aja itu loh, sudah dinilai ibadah. Apalagi kita melakukannya. Dalam artian perbuatan yang baik nih di sini, bukan perbuatan yang jelek. Nih, contohnya, ketika Anda sedang menghafal Al-Quran, artinya Anda sudah punya niat yang kuat. Oke. Dari niat inilah akan tumbuh kegigihan untuk berusaha menggapainya. Rasulullah pernah menceritakan bahwa dulu ada 70 syuhada. 70 sahabat yang wafat dalam tragedi Sumur Maunah sebagai hafid. Padahal hafalan mereka belum sempurna. Belum sempurna 30 juz. Lah kok bisa? Belum hafal semua, tapi sudah dianggap sebagai hafid. Rasulullah menjelaskan, karena seandainya mereka masih hidup, seandainya mereka diberikan umur yang panjang, tentunya mereka akan terus menghafal sampai hafal semuanya. Jadi intinya, meski Anda ketika menghafal tak hafal-hafal, nggak apa-apa. Anda adalah hafid, Anda tetap disebut hafid selama Anda tak berhenti untuk menghafal. Kapan kalau kitanya beruntung? Ketika menghafal menjadi sulit, tak kunjung berhasil, tak hafal-hafal, belajar tak bisa-bisa, dapat dipastikan Anda sedang tidak melakukan maksiat. Semakin lama durasinya, tentunya semakin baik, semakin bersih, semakin baik. Tak hafal-hafal, mungkin karena Allah sangat cinta kepada kita, sehingga Allah ingin berlama-lama. Karena Allah tak memberikan ayat-ayatnya sampai Anda benar-benar layak untuk dicintai. Lelah, payah, capek, bahkan bosan. Tentunya sangat akan dicatat sebagai amal soleh. Allah adalah Khalik, Allah adalah Tuhan kita
berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak akan menghitung dan menghargai usaha kita, tapi Allah akan memberi nilai dan mensyukuri setiap hambanya sekecil apapun. Ya, yang terakhir, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, kita sedang berada pada kondisi remove dosa, penghapusan dosa. Oke. Karena ada kalanya kita banyak berbuat maksiat, baik yang terasa maupun tidak, sengaja maupun tidak. Oke. Semoga gagal hafal merupakan salah satu cara Allah untuk menghapus selanjutnya Ustadz akan mensosialisasikan mengenai pembagian kelas. Oke. Nantinya kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok tahfidz, tartil, dan tahsin. Kemudian mengenai target hafalan, target hafalannya mungkin akan ada sedikit perbedaan, dengan tujuan untuk lebih fokus di masing-masing kelompoknya. Yang pertama, kelompok tahfidz, kelompok tahfidz karena bacaannya sudah baik, jadi target hafalannya 1 halaman setiap harinya. Nah, untuk kelas tartil, untuk target hafalannya 1/2 halaman. Karena supaya lebih fokus untuk melancarkan bacaannya untuk memperbaiki baru. Nanti kalau selanjutnya setiap harinya 2 halaman. Kelas tartil 1 halaman. Tahsin difokuskan untuk memperbaiki bacaannya. Jadi perbaikan bacaan dulu, baru kemudian ziyadah, nambah hafalannya. Untuk tilawahnya, kelas tahfidz dengan tartil nanti sama. Setiap harinya minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Kemudian untuk tahsin diupayakan setiap harinya bisa tilawah sebanyak 1/2 juz. Nah, terus nanti dari kelompok tadi, tahfidz, tartil, tahsin, itu akan dibagi lagi. Nanti setiap kelompoknya insya Allah jumlahnya sekitar 10. Setiap kelompoknya ada sekitar 10 anak. Nah, 10 anak 2 shift untuk memudahkan pembelajaran. Nah, nanti teknisnya contoh nanti hari Senin shift yang pertama diharuskan untuk setoran hafalan
video call. Shift yang kedua nantinya hanya mengirimkan rekaman suara. Nah, terus hari Selasa dibalik, yang shift kedua harus video call dengan pembimbingnya. Kemudian yang shift yang pertama hanya balik lagi seperti apa? Teknis hari Senin, Kamis juga sama. Kemudian hari Jumatnya kita fokuskan untuk evaluasi, untuk motivasi dan merjaah. Oke. Mungkin itu yang bisa Ustadz bagikan ya, supaya tidak lama-lama. Monggo sebelum diakhiri ada yang ditanyakan, monggo silakan teman-teman kelas ada, Ustadz. 7A. Kapan selesainya? Enggak ada. Yang lain, ayo monggo. Saya enggak paham. No. Kapan No, it is not. Ya, nanti kelompoknya akan dibagikan ya. Nanti karena pembelajarannya baru hari Senin, insya Allah nanti sebelum hari Senin sudah dibagikan kelompoknya, pembagian kelompoknya dengan pembimbingnya masing-masing. Ayo. Saya tidak paham, Ustaz. Oh ya, ayo ay. Rifki ya. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, monggo mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ustaz. Ya. Permisi ya, Ustaz. Maaf. Kapan selesainya? Istirahatnya masuk. Oh ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri. Ustaz. Ustaz, nggih. Ayo jorama kata diakhiri. Oke. Mungkin itu nggih. Mungkin itu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nggih, kurang lebihnya mohon maaf, nggih. Walafu minkum akhiran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.